Ya malam minggu lur ada kegalauan sedikit lah. Kehilangan seseorang yang biasanya ada lalu tiba-tiba nggak ada gitu. Ya emang nggak enak sih, berat gitu menjalaninya itu. Seneng-seneng itu bukan dari orang lain atau bukan dari pasangan sebenarnya, tapi dari diri kita sendiri gitu loh. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edo Maredo, masih dengan channel Cak Encuk yang isinya video-video nggak jelas. Oke lur, untuk kali ini bikin vlog tengah malam ya. Ini lagi tengah malam ini lur, jam berapa ini? Ini jam 01.3 berapa ya? 37 lah. Berangkat. Tek, tek. Lampu nyala. Oke, sih. Helm belum diklik. Ini demi keamanan. Yuk, dus. Oke lur, vlog tengah malam kali ini ya. Sebenarnya tadinya nggak niat buat konten tengah malam gini, cuman karena apa ya? Ya karena ini kan kebetulan hari Sabtu tadi itu ya. Kalau sekarang sih kalau udah lewat jam 12 berarti sekarang hari Minggu lur. Ya sebelumnya waktu malam minggunya itu rencananya naik ride biasa lah ya, jam-jam 7 jam 8 gitu lur. Cuman tidur aku. Malam minggu ketiduran ya. Jadi baru bangun jam berapa tadi ya? Jam sekitar jam 11 atau setengah 12 gitulah tadi lur. Ya biasa lah, tahu sendiri malam minggu itu ya kalau ya niatnya jalan keluar riding sendirian, cuman ya karena ketiduran akhirnya nggak jadi. Ya terus kok ngerasa akhirnya kurang gitu ya, karena udah niatan buat riding tapi nggak jadi, ya wes akhirnya coba bikin konten tengah malam gitu. Nah untuk kali ini aku ini dari kos-kosan tadi startnya ya naik nya jalan ke barat ke arah Kulon, ini ke jalan penghubung antara Kecamatan Ngoro sama Mojosari lur. Kalau kalian-kalian yang sukanya naik gunung ke Penanggungan atau yang ke mana ke Pacet dari arah Gempol dari arah Ngoro itu pasti tahu lah jalanan ini ya. Jalannya sepi lur kalau malam begini. Beda sama Surabaya ya, kadang malam minggu malam-malam gitu masih rame. Jadi pengen nyoba lah lewat sini tengah malam kayak gini. Tapi ini tadi ada apa ya? Ya malam minggu lur ada kegalauan sedikit lah. Tapi galaunya bukan karena apa? Karena malam minggu sendirian, nggak ada si doi, nggak ada yang ngajakin jalan. Bukan kayak gitu lur, galauku ini. Ini malam mingguku kelabu. Galau karena apa ini? Karena kamera depan ini lur. Camnya ini lagi rusak. Aduh, irungku gatel. Aduh, irungku gatel. Aduh, irungku gatel. Lagi rusak karena apa? Karena memory cardnya itu loh nggak bisa ngebaca ya. Ya, ya kameranya nggak bisa ngebaca memory card lur. Ini tadi taunya itu waktu mau berangkat ini lur. Waktu start kamera loh, kok yang lampu di depan ini tuh nggak kedip-kedip gitu loh. Kalau kedip-kedip itu tandanya kan ngerecord video. Kalau itu cuma lap kedip sekali terus standby gitu. Lah tak lihat indikator yang di belakang sini nih lur,
ternyata nyala merah, itu maksudnya indikator SD card-nya itu. Dia berarti nganggapnya si kamera ini nganggap kalau SD card-nya itu nggak ada. Jahat ya. Udah ada tapi jangan nggak ada. Ya, jadi galaunya itu di situ lur. Otomatis ini apa ya namanya, aku ini ngevlog ya, buat ngevlog, buat riding begini. Kadang kan ya memang sih sebenarnya kalau ngomong no kamera ya masih ada satu lah. Dulu awal-awal juga kan jalannya cuma pakai satu kamera ini yang ngadap ke jalan. Cuman kan rasanya itu ya ada yang nggak pas lah ya, pokoknya nggak enak ngono lur. Cuman karena itu tadi udah niat, udah prepare, aku udah mau nyalain motor gitu, masa ya nggak jadi kan, nggak masuk. Ya akhirnya ya wis jalan lah, walaupun cuma satu view nggak masalah. Jadi ini nanti rencananya entah kapan kalau free ini masukin kamera ini ke rumah sakit, kirim ke mana tempat servisan. Ya semoga aja sih nggak mahal-mahal banget. Jadi galaunya di situ lur, sedikit cerita galau dari Indomaret itu. Bukan karena galau apa, karena bucin atau apa tuh. Gak usum lur. Kelas piro ngono iku. Karena apa ya, jangan sampai gitu loh. Kita itu galau cuman karena bucin. Waduh, ini sorry ya, jadi ini bukannya melenceng sih. Aku bahas tentang itulah kebucinan aja lah. Mumpung ini lagi galau ya. Ya kalau bicara galau kan definisinya sebenarnya sama lur ya. Galau itu ngerasa apa? Ngerasa ya itu tadi lah yang biasanya ada lalu tiba-tiba nggak ada. Ya sama kayak aku pakai kamera ini lur, biasanya ini kamera nyala, biasanya ngerekam kepalaku ini yang pakai helm warna pink, warna-warni ini. Terus tiba-tiba sekarang nggak ada gitu. Ya kan akhirnya ngerasanya galau lur, tiba-tiba soalnya nggak ada persiapan gitu. Ya mungkin kalau temanya soal cinta untuk kebucinan ya mungkin kurang lebih sama kayak gitu kan ya, buat kalian nih yang sering-sering galau karena bucin, karena ditinggal si doi, itu mungkin galaunya kayak gitu dah. Ya kalau aku sih secara pribadi sih pernah ya namanya galau apa karena cinta, karena pasangan, itu ya pernah aja gitu loh. Cuman ya itu fase apa ya, fase kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu gitu loh. Aku ngalami kayak gitu, ngalami ketika bener-bener kehilangan pasangan, kehilangan seseorang yang biasanya ada lalu tiba-tiba nggak ada gitu. Ya emang nggak enak sih, berat gitu menjalaninya itu, berat gitu menjalaninya itu, berat gitu menjalaninya itu. Dan apa ya, aku juga pernah ngalami sampai puncak-puncaknya fase seperti itu gitu loh. Bahkan saat itu seakan-akan itu nggak semangat gitu loh buat menjalani hidup gitu. Ya tapi arahnya bukan terus aku putus asa lalu percobaan bunuh diri gitu ya, nggak sampai kayak gitu loh. Nggak semangat dalam arti itu seperti apa ya, waktu itu kebetulan mungkin waktu masih sekolah kalau nggak salah ya. Ya berarti nggak, bukan 2 atau 3 tahun sih, kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Jadi kayak berangkat sekolah itu, waduh nggak semangat gitu loh. Jangankan berangkat tuh ya, bangun pagi itu kadang ngerasa, wah biasanya ada yang ngucapin morning sayang, morning sayang, morning sayang. Lalu tiba-tiba ya pagi-pagi alarm bunyi, bangun tidur dan ya biasa aja lah. Paling cuman notif-notif apa Facebook. Zaman dulu Facebook ya masih yang viral ya waktu zaman di sekolah itu. Instagram kayaknya belum keluar sih. Ya mungkin sudah, cuman aku belum mainan Instagram. Notif BBM, alah paling broadcast. Ya sudah pernah lur mengalami masa-masa seperti itu, memang berat banget gitu loh. Itu cuman aku sih secara pribadi nganggapnya itu
sebagai pelajaran gitu. Jadi jangan terus terpuruk terus-terusan sampai akhirnya seakan-akan itu menyalahkan keadaan gitu. Itu nggak boleh lur sebenarnya ya. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Apa yang terjadi sama diri kita itu ya karena diri kita sendiri gitu, bukan karena keadaan yang nggak bener atau keadaan yang nggak nggak sesuai gitu. Sebenarnya bukan lur, hanya ya emang nasib lah. Apalagi kalau soal pasangan ya, sebenarnya Tuhan itu kan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan gitu loh. Dan kalau memang itu bukan pasangan ya nggak disatukan gitu. Jadi kita berpikir positif aja, bahasanya oh ternyata ini bukan rencana Tuhan gitu loh. Kalau aku berpasangan sama si ini si itu kalau dibikin putus gitu loh istilahnya ya, ya berarti bukan jodohnya, bukan pasangan gitu loh. Apalagi saat itu fasenya masih jauh banget lur, masih masa-masa sekolah ya. Mungkin kalau cowok nih, atau seharusnya memang masa-masa sekolah itu nggak harus membebankan diri, membebankan pikiran dengan pasangan atau jodoh sih. Ya have fun aja lah. Itu sih sekarang lur ngerasanya mungkin seperti itu sih. Tapi kalau dulu waktu saat seperti masa-masa sekolah itu ya beda lagi. Namanya kan cinta gitu loh. Kadang orang itu kan nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Logikanya mungkin nggak jalan ketika benar-benar diperbudak oleh cinta gitu. Aku ngomong tegas ya. Maka dari itu, jadi lebih kepada kita yang sesuai kapasitas aja lah. Kapasitas dalam arti ini usia kita gitu loh. Jadi kalau memang masih sekolah ya kita fokus aja lah ke aktivitas atau kegiatan sekolah, terus seneng-seneng sama temen ya, dibuat event lah pokoknya lur. Biasanya lo ya kalau ketika udah mencapai usia yang dianjurkan untuk berpasangan itu, kadang di situ itu titik baliknya seseorang justru susah-susahnya untuk mencari pasangan. Ketika berpacaran pun yang sudah menginjak usia kira-kira 25, 26, 27, mungkin di situ adalah saat-saat galau itu muncul, tapi bukan karena ditinggalkan. Tapi galau itu munculnya karena bingung ini kapan si doi ini untuk segera dinikahi atau ya untuk tahap selanjutnya dalam berpasangan gitu loh. Cuk. Aduh, ini karena aku nggak pakai jaket lur. Ya tengah malam begini aku riding cuma pakai kaos lengan panjang, jadinya bersin-bersin nih. Sekarang ku gawat ya. Sekarang pilek dikit, bersin-bersin dikit, berobat moro-moro disolasi. Jadi buat kalian ya yang sekiranya yang nonton vlogku ini, yang dengerin bacotan-bacotanku ini, kalau kalian yang masih jomblo, masih single atau masih solo player, ya kalian have fun aja lah, nggak usah terlalu dipikir. Maksudnya nggak dipikir tuh jangan dibikin susah gitu loh. Jangan terus berpikiran enak ndelok wong iku malam minggu sama pasangannya seneng-seneng. Ya jangan seperti itu gitu loh. Seneng-seneng itu bukan dari orang lain atau bukan dari pasangan sebenarnya, tapi dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau itu ada pasangannya itu hanya istilahnya bonus gitu loh. Tapi bagaimana caranya diri kita ini yang menciptakan kesenangan itu tadi. Cara kita bersenang-senang itu gimana gitu loh. Bagaimana cara kita menciptakan atau mencari kesenangan itu tadi, tapi bukan siapa yang membuat kita bahagia atau membuat kita senang. Itu jangan mempunyai pola pikir yang kayak gitu.
Jangan terus ngerasa apa, ngerasa kurang. Itu harus bersyukur lah, masih ada apa, masih ada teman-teman, masih ada orang tua, masih ada adik kakak yang sayang sama kita. Itu jangan terus ngerasa nggak punya pasangan itu berarti nggak ada yang sayang. Salah besar itu. Oke, gitu aja lur. Kalau gitu jangan lupa di like kalau suka, kalau nggak suka ya jangan diapa-apain ya. Terus di subscribe, kalau pengen temenan sama aku di follow Instagramku lur. Oke lur, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.